ada mayat, Pak. Kita tidur bareng mayat. Sedikit creepy gitu ya? Iya, Pak. Masalahnya mayatnya udah dipocongin, Pak. Halo Sobat Malam, balik lagi di Larut Malam. Tonton sebelum pagimu datang. Hari ini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan kisah horor di hidupnya. Dan ini cerita true story. Perkenalkan diri abang. Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Muhammad Toko Rizky. Gue asal Bekasi, guys. Jadi gimana bang tuh bang, cerita horornya? Seperti apa? Sebenarnya ini lebih ke pengalaman pribadi ya. Hmm. Kalau menurut gue pribadi, ini sangat mengganggu lah. Pas gue kecil mungkin gue nggak sadar. Tapi pas udah gede ini gue juga makin kepikiran. Oh, jadi ini cerita waktu lu kecil? Masih kecil. Oke. Jadi ceritanya itu ketika mbah gue yang laki-laki meninggal. Itu kejadiannya waktu gue masih kelas 3 SD. Kelas 3 SD? 3 SD, Pak. 3 SD, 3 atau 4 gitu ya. Iya. Jadi kejadian itu di kampung almarhumah ibu. Oke. Di Jawa Tengah, Purwodadi, Oke, Karangturi. Jadi kejadiannya itu waktu mbah laki-laki meninggal, itu otomatis yang di Bekasi semuanya pulang kampung ya? pulang kampung. Dan emang dari awal datang ke Jawa Tengah, ke Purwodadi, bapak, kakak, dan om, itu kan kita 2 mobil, Pak. Ya. 2 mobil itu, dari 2 mobil itu, semuanya yang di dalam mobil itu, tiba-tiba badannya drop. Drop semua? Sakit semua tiba-tiba. Oke. Itu pas banget masuk, Pak. Banget masuk Karangturi itu. Oh, pas masuk ke daerah perkampungan itu? Betul, Pak. Oke. Itu kita langsung sakit semua. Padahal sebelum kita berangkat kita udah cek kesehatan semua loh. Oke. Kita dalam keadaan fit, kita putuskan untuk siap berangkat. Iya. Gitu. Tapi akhirnya kan mungkin makin gede, jadinya gue kayak mikir, ya udahlah paling karena masuk angin aja. Betul. Tapi makin gue inget-inget kejadian itu jadi ganjel juga buat gue. Terutama gue yang ngalamin gitu ya. Iya. Masalahnya ketika itu gue nggak tahu entah ini tradisi atau entah ini budaya kah atau apa gitu. Gue nggak paham juga. Tapi waktu gue sampai sama keluarga gue itu jam 1 malam. Jam 1 malam. 1 malam, Pak. 1 malam. Jadi waktu kejadian itu mayat dari almarhum kakek ya, mbah gue itu ternyata masih di situ. Masih didiamin? Masih di situ, Pak. Dalam kondisi udah dikafanin, tapi cuma ditutup selai ini doang. Kain coklat-coklat. Iya, dan itu mukanya masih kelihatan. Ya, bayangin ya, anak kecil nih, ngelihat hantu aja gimana sih? Iya. Gitu kan. Cuman karena gue masih kecil, jadi gue kayak, oh ya udahlah gitu. Mungkin emang di sini kayak gini gitu. Dan gue juga nggak mikirin hal-hal jelek lah. Iya. Cuman setelah itu kita akhirnya tidur. Ini tidur itu gue bilang sama nyokap gue, Ma, aku mau tidurnya ramean dong. Iya. Karena takut, Pak. Iyalah. Kalau dalam kondisi seperti itu mungkin. Iya, soalnya ada mayat, Pak. Kita tidur bareng mayat. Sedikit creepy gitu ya? Iya, Pak. Masalahnya mayatnya udah dipocongin, Pak. Iya. Saya bukannya apa ya, tapi emang creepy banget itu menurut saya. Jadi saya tidur akhirnya bareng mama saya. Dan ketika orang lagi rame di rumah, sampai paginya tuh rame, Pak. Tapi orang-orang rumah bilang gini, kemarin Rizky ngapain ke belakang? Sedangkan saya udah tidur, Pak. Iya. Tapi mama saya, kakak, adik-adik mama, kakak-kakak mama saya, itu bilangnya saya bangun berdiri, Pak. Ke belakang gudang. Dalam kondisi tidur? Tidur, Pak. Saya aja nggak sadar, Pak. Saya dikasih taunya pagi-pagi. Setelah bangun tuh? Setelah bangun saya baru kasih tahu, Rizky kemarin ngapain, Nak? Sama mama saya. Padahal lu nggak sadar bahwa lu udah bangun? Nggak sadar gue, Bang. Kalau gue, lagian juga gue ngapain ke tempat gelap sendirian? Ya pasti takut lah. Takut dong, karena kan gue aja dari awal datang udah mencekam banget keadaannya. Gitu. Jadi kayak nggak logis aja sebenarnya. Tapi kembali lagi ya, ini cerita gue gitu. Mau percaya atau enggak terserah aja gitu. Iya. Jadi pas gue diceritain itu gue bilang, enggak, Rizky tidur. Rizky nggak kemana-mana. Tapi yang mindahin gue dari belakang itu bokap gue, Pak. Dari tempat gelap itu? Iya.
bokap gue sendiri yang mindahin. Rizky tidur di gudang, nak. Wah, gue di situ makin takut dong. Takut sih, kalau gue juga takut sih pas itu. Wah, merinding lagi dong gue nih nyeritain ini. Iya, Itu jatuhnya sebenarnya trauma, Pak. Iya, Sebenarnya itu gue takut makanya. Hmm. Terus akhirnya itu setelah itu kan ada 7 harian ya tahlilan. Iya, iya. Dan akhirnya cara anak-anak ya buat ngilangin bosen, buat juga gue biar ngelupain kejadian itu. Ya. Akhirnya gue dikasih tab nih. Tab ya, tab. Buat main game, buat nonton YouTube gitu. Akhirnya gue nonton bosen, gue bikin video iseng-iseng. Video iseng-iseng aja lagi ngeliatin nih kayak gini, halo teman-teman, gini. Semuanya berjalan lancar, Pak. Nggak ada keanehan sedikit pun, Pak. Di malam itu semuanya tenang gitu. Tiba-tiba setelah acara 7 harian itu, malamnya kan habis isya ya, dia selesai itu jam 10 malam, jam 11 malam gitu. Itu bapak gue minjem tablet karena harus kerja kan. Minjem tablet, dia ngeliat video gue. Ya namanya bapak mau ngeliat, anak gue bikin video apa nih? Apa yang dilakuin? Gitu. Ya dia nonton video itu. Bapak gue baru sadar, kok ada pocong. Ada pocong Di dalam video itu? Iya, Pak. Ada pocong, Pak. Dan itu video itu akhirnya dibahas sama bapak gue sama adiknya juga. Kata bapak gue, Pi, lihat ini si Rizky, ini pocong bukan sih, Pi? Gitu, Pak. Jadi pas kamera gue begini, pocongnya ada, Pak. Tapi pas gue ngeliat kayak gini, pocongnya hilang, Pak. Gitu. Ini bener-bener literally pocong karena kayak di samping rumah nenek gue banget gitu. Tapi itu ada di dalam video itu? Di dalam video itu, Pak. Dan dilihat sama bapak lu dan juga adiknya? Dan itu diposting, Pak. Oh, diposting? Diposting sama bokap gue di Facebook. Dan itu waktu itu yang nonton itu udah hampir 500 orangan lebih lah. Iya, viral saat ya, itu ya. Jatuhnya viral lah ya. Iya, karena saat itu mungkin. Iya. Jadi gue sebagai anak ditanya dong sama bokap gue. Iya. Nah, ini Rizky putih-putih apa? Karena di sebelah rumah mbak gue itu literally cuman pohon bambu, Pak. Ya, berarti kalau malam gelap lah. Gelap, Pak. Nggak ada apa-apa di situ. Iya. Terus gue bilang, nggak tahu. Rizky cuma ngerekam video. Ya, Pak. Mungkin saat itu kan masih kecil, jadi belum paham sama seperti itu ya. Betul, Pak. Terus bapak gue nanya itu, akhirnya diposting sama dia. Terus gue juga jadinya kepikiran, emang iya ya? Gitu. Lu jadi mempertanyakan kebenaran itu juga. Bahkan setelah udah lama, dan kalau diceritain lagi, gue jadi kepikiran lagi sebenarnya, Pak. Dan itu jujur, itu bisa jadi trauma juga. Iyalah. Gue jadinya gampang kepikiran. Mau bilang percaya, tapi ya ada kejadiannya. Ada buktinya. Ada buktinya, dan dibilang gak percaya juga. Gimana? Gitu loh. Itu pas gue kecil lah. Terus juga kejadian horor waktu almarhumah ibu meninggal. Oh, jadi ibu lu udah almarhum sekarang? Almarhumah meninggal tahun 2021 waktu COVID itu. Iya. Ibu gue itu gini, gue nggak tahu ya. Kan kadang kan ada tuh yang di dalam agama itu pertanda-tanda orang mau pergi, kan 3 bulan atau 4 bulan sebelum dia pergi kan. Emang kita sekeluarga ngerasain, Pak. Mama tuh mau punya rumah, tapi banyak pohon, banyak rumput, banyak tangga. Tapi pasti mungkin mau di perumahan yang ramai gitu. Mau nyari klaster atau apa yang kita nggak nangkep ya. Dan ternyata maksud dia itu bukan rumah, tapi benar-benar tempat dia terakhir istirahat. Dan menurut gue kejadian janggalnya juga banyak banget, terutama bagian rumah sakit. Rumah sakit di daerah Bekasi ada. Dan kejadian itu gini, malam jam 1 malam itu sebelum ibu gua kira dibawa ke RSUD. Jadi kejadiannya malam, kakak yang pergi ke rumah sakit itu kakak pertama, kakak kedua, bapak sama om. Berempat katanya berangkat. Ibu nggak ada yang jagain. Posisi ibu di rumah sakit sudah di rumah sakit, sudah di kamar. Ibu tuh nggak ngelihat, kan belum datang nih. Ketika kakak gue yang kedua masuk, tahu dari mana? Dia kan lagi tiduran, Pak. Buat berdiri aja nggak bisa. Tiba-tiba dia ngomong gini,
kok Pace nggak masuk? Pace itu di Palembang om. Oh iya. Kok Pace Nopi nggak masuk gitu? Kakak gue kaget, kok mama tahu ada Pace? Oh iya, padahal dia nggak dikasih tahu ya. Dia aja di dalam. Nah itu ya mulai aneh lah pak. Iya mulai aneh. Dan ternyata sebelum itu satpam di situ udah cerita. Satpam itu ada satpam soal loh ibu ini kemarin masih jalan di koridor. Satpam itu ngeliat ibu lu di koridor. Koridor pak. Padahal dia di kamar udah. Ibu lu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapain. Itu sirkulasi udaranya itu udah 30-an, udah 36. Iya. Buat jalan nggak bisa. Karena udah diinfus sudah apa. Dan ketika satpam itu nyamperin ibu, loh ibu ini kemarin jalan di koridor. Ibu gua jalan di koridor. Gua nggak terima dong, karena jatuhnya kan lu jangan bikin-bikin cerita maksud gua. Tapi ternyata yang lihat bukan dia doang. Yang lihat itu juga cuma bukan satpam itu doang. Tapi ada perawat laki-lakinya yang bilang, ibu ini kemarin saya lihat masih jalan-jalan pak. Masih jalan-jalan ibu lu. Iya, Padahal dia konfirmasi cerita itu ke bokap gua. Iya. Dan bokap gua marah dong. Oh, marah. Lu jangan bikin cerita aneh-aneh tentang istri gua. Iya. Ya, itu pembelaan ya sebagai laki-laki. Itu creepy banget karena di situ gua nggak tahu ya kondisinya kayak gimana. Pak, waktu dia COVID gede-gedenya, rumah sakit itu full mayat loh. Iya. Mayat bergeletakan loh. Kalau lu lihat RSUD Bekasi, lihat deh, itu di depannya itu udah tenda-tenda Basarnas. Iya. Udah tenda-tenda, wah udah nggak ngerti lagi, chaos banget. Tenda darurat lah ya. Iya. Dan itu bener-bener lu harus ngelihat mayat satu langkah mayat, Pak. Dan ditambah kondisi cerita seperti itu. Iya. Gua nggak bisa bayangin sih itu. Nah, setelah itu akhirnya bokap gua pindahin nyokap ke RSUD. Almarhum ibu dipindahin ke RSUD. Di perjalanan, sayangnya ibu tuh detak jantungnya Lemah ya. udah melemah dan sayangnya lagi adalah ketika di RSUD sebelum masuk kamar di parkiran sudah hilang jantungnya, udah nggak ada lah gitu tanda-tanda. Itu juga sedihnya gue itu adalah karena gue sendiri sebagai anak yang paling deket ya, anak laki-laki tuh cinta pertamanya tuh ya ibu. Iya pasti. Ya gue sendirian di rumah pak. Gue sendirian di rumah itu 2 hari pak gue ditinggal pak. 2 hari keluarga gue tuh full ngurus ibu waktu itu. Jadi udah berjuang mati-matian gitu buat ibu gue tetap selamat. Iya. Tapi mungkin jalannya berbeda ya. Iya. Dan gue di rumah sendirian selama 2 hari 2 malam itu gue sendirian. Gue ngerasain hal mistis ya. Menurut gue kalau setahu gue ya di Islam tuh ruh tuh keluar, ruh tuh tetap ada sama berapa hari gitu. Iya masih berkeliling di situ. Iya masih keliling, dia ngelihat anaknya, ngelihat saudaranya gitu. Jadi waktu gue kejadian itu mau sholat maghrib. Iya. Rumah gue tuh 2 lantai. Iya. Pas gue mau sholat maghrib tidur, gue juga kena COVID. Kita sekeluarga sebenarnya kena COVID. Jadi gue bangun, wah lemes banget pas COVID tuh. Mau ngapain aja susah. Pas gue bangun, gue inget banget. Gue nggak akan lupa karena gue sendiri yang nutup. Pintu di kamar atas itu ditutup pak. Gue yang nutup sendiri. Subuh-subuh tuh gue nutup. Gue tutup. Ketika besokannya nggak ada yang ke rumah pak, cuman gue. Itu pun gue tidur. Maghribnya, gue punya kucing. Mungkin gue waktu itu berpikir, oh mungkin kucing gue, tapi nggak akan kuat. Kucing itu dorong pintu. Pintu gue kayak gitu yang pak. Jadi nggak logis aja. Terus ada suara deg gitu, suara jalan gitu di atas. Suara langkah kaki. Suara langkah. Terus ketika gue udah ngerasa paling perasaan jelek aja gitu. Karena gue juga emang kan penakut gitu sebenarnya. Gue ngerasa kayak ya udahlah, gak paling angin lewat, gue nggak angin lewat dong pak. Tapi pas gue ngambil wudhu, ini gongnya. Pas gue ngambil wudhu di kamar mandi,
Gue buka pintunya, gue iseng karena gue takut sendirian di rumah 2 hari. Iya. Gue buka pintunya, udah begini Pak. Hmm. Kan kelihatan pada bayangan. Iya, mata inilah sudut mata. Bayangan Pak. Bayangan lewat dari sudut mata lu. Berdiri dia, bayangan ngeliatin gue wudhu Pak. Anjir, merinding gue. Iya sama, saya merinding Pak. Merinding gue serius. Sumpah. Jadi pas itu, wah gue udah nggak bisa mikir lagi dong. Iya. Gue wudhu, ya tetap pakai syariat Islam lah pasti. Tapi gue berada panik juga. Gue juga getar, tapi gue kuatin hati gue aja gitu. Mungkin ada apa yang berbayang, jadinya gue ngeliatnya aneh juga. Mungkin karena gue lagi sakit juga kali. Iya. Tapi gue inget banget, siapa sih selama ini dari gue kenal banget emak gue Pak. Setiap kali gue di kamar mandi atau setiap kali gue pengen wudhu, pasti emak gue nyamperin. Kayak mau mandi nih, Ki bawa anduk gak? Oh iya. Ki ada sabun gak? Ki ada air gak? Asli merinding gue Pak. Dan itu satu memoris yang gak akan hilang gitu. Iya. Selama gue hidup 17 tahun sama dia Pak, gue kenal banget sifat orangnya. Jadi gue ngerasa kayak, perasaan gue perasaan jelek aja. Akhirnya gue sholat maghrib. Jadi istrinya si pace gue datang ngasih makanan, ngasih makan, gue makan biasa. Tidur malam nih, karena gue udah merinding ya. Akhirnya gue nyalain semua lampu serumah. Itu bener-bener gue nyalain dari kamar mandi sampai lantai 2 sampai kamar atas sampai kamar semuanya itu gue nyalain. Gue tidur di ruang tamu Pak. Lu TV nyala Pak biar ada suara. Iya. Besok subuhnya lampu kamar mandi mati. Terus gue nyalain masih nyala. Kan kalau lampu putus mau gini-giniin juga tetap mati. Masalahnya itu nyala pas gue pencet lagi. Siapa? Kucing. Kucing nggak mungkin Pak. Itu juga itu yang bikin gue terus takut. Nah itu hari pertama Pak. Hari keduanya nih, keesokan yang subuhnya. Dan lu tetap sendiri tuh? Sendiri. Dan gue jalanin aktivitas kayak biasa, ya udahlah mungkin angin lewat. Jadi nggak ada keanehan lagi setelah itu. Bener-bener udah berarti kemarin doang. Malamnya keluarga pulang. Lu tahu kata-kata apa yang paling ditakutin anak? Nah, Rizky kan udah gede. Mama udah nggak ada. Oh itu gue sunyi tuh Pak. Nggak ada ngomong sama sekali. Gue marah, gue kesel sama bapak gue. Lu gimana sih lu? Gitu. Lu cuman kayak gini lu nggak bisa ngurus. Gitu. Gue marah sebagai anak. Karena gue harus kehilangan separuh hidup gue nih. Gue paham lah. Yang nemenin gue cerita, ngajarin gue baca, ngajarin jalan, ngajarin gue ngomong. Itu harus ada. Itu gue nggak terima banget. Gue juga nggak bisa bayangin sih. Dan gue rasa mungkin itu pas lu rasain kemarin kayak kejadian-kejadian itu ya. Itu mungkin ya memang pas hari terakhir dia. Iya, mungkin mama gue pengen lihat anak laki-laki gue gimana ya. Iya. Anak laki-laki gue kalau gue tinggal ya gimana. Iya. Dan ternyata ya sama aja. Gue ya setelah kejadian itu gue akhirnya bisa mikir jernih. Gue udah lupain semuanya. Menurut gue itu bukan horor, tapi lebih ke dia pengen lihat anaknya. Menurut gue gitu aja. Itu bukan jin, itu cuma gue. Lu kalau sampai bilang itu jin, wah habis lu sama gue. Ya gue bisa paham sih. Tapi ya jujur aja pas gue denger cerita lu, gue merinding juga. Iya. Dan gak bisa bayangin juga sih sampai dari kecil sampai lu dewasa dan ngeliat hal-hal seperti itu. Apalagi Jawa Tengah nih, ya kan bukan kota mistis ya. Kental banget mistisnya. Bapak Sumatera, gimana? Itu budayanya masih kental banget. Terus setelah kejadian itu kita beranjak gede nih, udah dewasa gue nih, gue udah berpikir kayak gue pasti inget nih, gak akan lupa gue ini apaan gitu. Jadi pulang kampung Pak, ke Palembang, ke lebih tepatnya ke Sumatera Selatan, Lahat. Pulang kampung nih kita di kapal aman-aman aja, kita masih ketawa-tawa, bercanda-canda, sampai masuk daerah. Waktu itu tuh belum ada tol, gue lupa tol baru tuh dari Lampung tuh gue lupa tol apa. Jadi kita tuh kalau mau pulang kampung ke Lahat itu harus lewat hutan.
Oh, Pantura gitu ya? Lah, lewat jalan hutan tuh, Pak. Gila, kita lewat dusun, wah. Iya, iya. Langsung masuk sini, Pak. Buset, gua nggak ngerti tuh. Mungkin habis kali ya duitnya buat beli teh jus. Jadi kita benar-benar masuk lewat jalan hutan, Pak. Sampai akhirnya Pak, mobil kita mati. Di tengah hutan tuh? Tengah hutan jam 9 malam, mau nyari bengkel di mana? Iya, iya. Terus? Jalannya jelek. Sumatera. Iya, pasti. Ya Allah, lintas Sumatera, Pak. Wah, yang kita takutin itu bukan hantu, Pak. Orang lah. Orang niat jahat. Kita tahu Sumatera seperti apa. Iya. Jadi kakak gue yang kedua itu lagi mau pipis. Buang air kecil. Dia akhirnya ditemenin sama ponakan gue yang pertama, namanya Patia, dia kelas 6 SD sekarang. Jadi akhirnya ditemenin sama Patia mau pipis gini. Kata kakak gue ada yang nyolek dia. Nyolek pipi dia? Ada yang nyolek pipinya. Lari, Pak, teriak histeris. Di tengah-tengah hutan itu? Lah iya. Akhirnya gue sama pace gue nyamperin dong. Iya. Takutnya entah hewan, entah orang. Samperin, ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Orang bawahnya aja kali. Jurang lah kayak gitu ya? Lah iya. Kita pakai senter gini, siapa sih? Nggak ada. Akhirnya mobil udah bener nih. Jalan lagi kita. Jalan. Nyampe rumah nenek. Di Lahat. Gue namanya laki-laki ya. Ketemu nih sama saudara laki-laki nih. Tantang-tantangan dong kita. Challenge nih. Lu laki-laki tangguh kan, gua gituin. Kalau lu berani lewat sini, kalau lu ke Sumatera, Pak, mau lu ke jalan mana, ujung-ujungnya hutan, Pak. Kalau nggak hutan ujung-ujungnya apa? Paling jurang. Jadi gua nantang-nantangan. Iya, challenge. Iya, challenge. Ayo, gua bikin challenge, mau nggak? Kalau lu menang, gua kasih cepet. Gua bilang gitu. Lu jalan sendiri tapi lu bawa kamera, lu rekam. Lu masuk ke daerah Lubuk 6 bulan. Ada tuh di daerah Lahat, Lubuk 6 bulan. Itu gue juga salah sih sebenarnya, karena gue nantang itu juga bodoh, nggak mikir ke depannya gitu. Dia megang kamera, jalan nih, taruhan dia juga iya aja. Jadi dia megang kamera, jalan, masuk ke hutan, masuk ke dusun. Terus dia ngerekam, dari kamera jernih, tiba-tiba jadi burem. Gitu transisinya. Iya. Dan itu bukan dia ngelap-lap HP gini. Bukan kabut lah, bukan kabut. Ternyata bukan kabut dan dia nggak tahu ini apa. Dan jalan ke depan bener lagi. Ntar dia jalan lagi, ini lagi. Dan menurut gua ada yang aneh di video itu. Jadi pas dia kayak nge-swipe kameranya, gua nggak tahu ya. Mungkin karena efek kameranya atau apa gua nggak ngerti. Tapi nggak, masa iya Pak, ada mata kuning Pak dalam videonya? Iya Pak. Tengah-tengah gelap itu? Iya Pak, masa iya? Mata kuning? Iya, kalau kunang-kunang nggak mungkin dia pas banget berdua gini diem. Kunang-kunang pasti jalan Pak. Iya sih, ya nggak mungkin kalau kunang-kunang. Nah, akhirnya gue sadar, gue kasih tahu dong ke nenek-nenek gue, nih lihat nih. Ih, terus kata nenek gue yang di Palembang bilang apa? Kalau di Palembang tuh ada sebutannya tulang. Tulang. Itu apa itu? Jadi kalau misalkan di Lahat itu sejatuhnya tuh buyut. Oh, nenek buyut. Leluhur lah. Leluhur. Jatuhnya kayak ini ngapain cucu gua kesini mungkin. Oh, lagi pantau. Iya mungkin ya. Atau mungkin kayak dia mungkin, gua nggak tahu, saudara gua kayaknya ganggu orang, maksud gua ganggu makhluk yang di sana, gua nggak ngerti juga sih. Iya. Tapi itu yang menurut gua sangat amat creepy sampai sekarang. Gila sih, sumpah. Kehidupan lu bener-bener penuh dengan horor dah. Banyak Pak, hidup ini udah horor, ditambah horor lagi Pak, Bapak. Keren banget ya horor ya. Dan cerita lu bagus menurut gua. Jadi gimana Sobat Malam? Jadi kalian bisa nilai seberapa serem ceritanya si Rizky ini. Iya. Kalian bisa komen di bawah ini. Dan jangan lupa kalian subscribe di bawah ini juga guys. See you next. Goodbye.